berbicara tentang kebebasan berekspresi, dan tadi saya sampaikan bahwa kebebasan berbicara itu harus terjaga dan harus dilindungi. Dan kita dalam situasi di mana sudah terjadi ungkapan peristiwa, apakah itu laporan terhadap pelayanan pemerintah atau laporan terhadap pelayanan swasta yang berujung pada justru dilaporkan. Dan ini terjadi karena ada pasal-pasal karet di Undang-Undang IT. Ini saya rasa ini perlu ada revisi. Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berbicara, dan kita harus menghargai. Nah, bagi yang berada di pemerintahan, kritik itu harus dijawab dengan penjelasan-penjelasan. Hal itulah kenapa kebijakan itu harus mendasarkan pada data, akal sehat, berdasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan. Seru, milenial Jabar Manis bertemu langsung Anies Baswedan. Dikutip dari sumber1.com Jakarta, milenial Jabar Manis, milenial Jawa Barat bersama Anies merupakan organisasi sayap simpul relawan Jabar Manis yang khusus menggalang dukungan dari kalangan generasi Z dan generasi Y untuk calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Di bawah koordinasi Muhammad Fikri Rizki sebagai Ketua DPP, sekitar 15 orang relawan milenial Jabar Manis perwakilan dari DPP Milenial Jabar Manis dan Milenial Bekasi Raya Manis hadir dalam acara Titipan Harapan. Milenial menyampaikan pesan Anies Baswedan mengerjakan di restoran Al Jazeera Polonia, Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu 19 Agustus 2023. Mereka pun sangat menikmati program tersebut karena sebelumnya mereka sangat ingin bertemu langsung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ini pengalaman baru yang seru, bertemu Pak Anies seru banget, kata Ismi Faladila seperti dilansir KBA News Sabtu 19 Agustus 2023 sore. Semakin seru karena acara yang berlangsung selama 3 jam, pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat itu juga mempertemukan mereka dengan sesama kalangan generasi Z dan milenial pendukung capres dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tersebut. Setidaknya lebih dari 200 anak muda berusia 17 hingga 35 tahun hadir dalam kesempatan itu. Hal ini semakin menguatkan mereka untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Di samping juga sebagai ajang menambah teman, bertemu dengan rekan-rekan yang bertujuan sama dengan mendukung Pak Anies sebagai Presiden 2024, sambungnya. Ismi pun menitipkan harapan kepada calon presiden yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS tersebut. Semoga amanah dalam mengemban kepercayaan rakyat dalam membawa perubahan bagi Indonesia menjadi lebih baik dalam segala aspek, tandasnya. Hal yang sama juga disampaikan relawan milenial Jabar Manis lainnya, Anjas Ismail. Saat ditanya alasan hadir di acara tersebut, dia menuturkan ingin mengenal sosok Anies dari dekat. Saya ingin tahu visi misi Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang sangat diharapkan keterpilihannya oleh milenial Jawa Barat, jelas Anjas Ismail. Sama halnya dengan Ismi, Anjas pun berharap Anies berkesempatan ngobrol bersama para guru bila memiliki kesempatan berkunjung ke Bandung. Sebagai seorang guru, kami tertarik sekali dengan gagasan Pak Anies Baswedan tentang pendidikan, kata Anjas. Seorang guru milenial yang datang jauh-jauh dari Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Karena dia tertarik dengan apa yang pernah disampaikan Anies ketika berbicara tentang pendidikan dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas. Pak Anies mengungkapkan pandangan luar biasa mengenai pendidikan sebagai investasi yang penting bagi masa depan bangsa, kata Anjas menerangkan. Anjas Ismail mengutip perkataan Anies bahwa aset terbesar bangsa Indonesia bukanlah mineral, gas, minyak, atau hutan laut, melainkan manusia Indonesia itu sendiri. Mudah-mudahan suatu saat Pak Anies berkenan ngobrol santai tentang pendidikan dan guru, kata Anjas.